Thank you Nico yang selalu bersinar dan Esther yang pakai warna merah menyala ya. Sama-sama menyala mereka ya. Oke, kita sekarang ke informasi olahraga. Dan kita akan mulai dari sepak bola Eropa. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat dulu nih 5 gol terbaik dari Liga Top Eropa akhir pekan kemarin. Ini dia. Itu dia, gimana golnya? Kece-kece kan? Yang mana favorit kalian? Kalau saya sih golnya Rashford, karena sudut kemiringan itu kelihatan susah ya kalau zaman sekolah. Dulu mungkin pakai penggaris busur juga susah dihitungnya. Oke, tapi kita sebelum bahas lebih banyak soal Rashford dan Manchester United, kita kelanjutan hasil pekan ke-23 Premier League kemarin malam dulu ya. Karena tanpa Harry Kane, Tottenham Hotspur berhasil raih poin penuh setelah menang 1-2 di Craven Cottage Stadium, markas Fulham. Meski menang, The Lily White sempat tertinggal lebih dulu lewat gol bunuh diri striker mereka Fernando Llorente di menit 17 dalam situasi sepak pojok tim lawan. Untungnya ada sundulan Dele Alli yang berhasil menyamakan kedudukan di menit 51. Ini di gol keempat Ali lewat sundulan sekaligus jadi yang terbanyak di Premier League musim ini. Dan jelang pertandingan selesai, The Lily Whites akhirnya berhasil pastikan kemenangan lewat gol dramatis Harry Winks di menit 90. Hasil ini buat Fulham ternyata selalu kalah di 7 derby London yang mereka hadapi di Premier League musim ini. Sementara untuk Spurs, hasil ini buat mereka udah menang 11 laga tandang di Premier League musim ini sekaligus jadi yang terbanyak dibanding tim lain. Dan selain itu tambahan 3 poin ini buat Spurs udah kumpulin 51 poin atau jadi poin terbanyak mereka catat dari 23 laga Premier League sepanjang sejarah. Tapi sayangnya walaupun berhasil menang, di laga ini mereka lagi-lagi harus kehilangan salah satu pemain andalan mereka. Setelah kemarin Harry Kane, kali ini ada Dele Alli yang harus masuk ke ruang perawatan setelah mendapat cedera hamstring ketiganya musim ini. Sebelumnya ia juga alami cedera yang sama di bulan September dan Oktober sekaligus buat dia absen di 9 laga Spurs musim ini. And of course that, like I told you with Harry Kane, I know it's Dele Alli. I hope that is not a big issue, but the most important thing is to believe, and we are going to be there, trying to win the game and trying to go into the final. It's going to be tough because Chelsea is a very good team, but of course we are going to be there trying to win. Blessing in disguise ya buat Spurs. Kalau Ali nggak cedera, mungkin Spurs nggak menang di laga ini. Karena 3 menit setelah gantiin Ali yang cedera, Kevin N'Koudou jadi pencipta assist untuk gol kemenangan Harry Winks. Sementara buat Llorente, sabar ya. Giliran Kane cedera dan kasih jatah starter di Premier League, malah jadi bahan ejekan di media sosial lewat gol perdananya di Premier League musim ini. Tapi sayangnya golnya gol bunuh diri. Sabar. Oke, kita jangan tambah penderitaan Llorente, karena usai jeda Net24 masih akan kembali dari sejumlah momen yang nggak boleh terlewatkan di pekan 23 Premier League. Jadi tetap di Net24. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net24. Selain kemenangan Tottenham tadi, pekan ke-23 Premier League kemarin berikan sejumlah fakta menarik yang nggak boleh dilewatkan. Mulai dari Manchester United yang masih tak terbendung dibawa oleh, sampai Andy Carroll yang jadi pesakitan karena buang-buang peluang matang. Check this out. Manchester United masih jalani start sempurna bersama Ole Gunnar Solskjaer. Yang paling anyar, The Red Devils berhasil raih kemenangan ke-7 secara beruntun di era pelatih asal Norwegia ini saat menjamu tim promosi Brighton and Hove Albion. Lewat polesan Ole, sang striker muda Marcus Rashford juga kembali buktikan bahwa dirinya layak jadi striker utama MU dengan cetak 1 gol di laga ini. Dengan tambahan 1 gol ini, Rashford kini telah terlibat dalam 10 gol United di semua kompetisi dengan 7 gol dan 3 assist. Dia pun tercatat telah koleksi 41 gol bersama MU dari 150 penampilannya di semua ajang. Menariknya, tak ada pemain MU lainnya yang mampu cetak gol lebih banyak sejak debutnya pada Februari 2016 lalu. Selain Rashford, Paul Pogba juga kembali jadi aktor protagonis bagi Setan Merah dengan sumbangan 1 gol lewat titik penalti.
Tambahan 1 gol ini pun jadikan Pogba sebagai top skor sementara tim Setan Merah di semua kompetisi dengan 10 gol. Tak cuma itu, Pogba pun berhasil samai rekor gol terbanyak yang dibuatnya di satu musim kompetisi, yaitu di musim 2014-2015 dan 2015-2016 dengan torehan 10 gol saat masih memperkuat Juventus. Kemenangan meyakinkan berhasil diraih Arsenal saat menjamu tim asal kota London lainnya Chelsea di Emirates Stadium dengan skor 2-0. Striker asal Prancis Alexander Lacazette jadi pembuka keunggulan The Gunners saat laga baru masuki menit ke-14. Dengan tambahan 1 gol ini, Laka kini tercatat telah sukses lesakan 5 gol di derby London musim ini. Jumlah ini hanya kalah dari torehan rekan duetnya Pierre-Emerick Aubameyang yang berhasil ciptakan 1 gol lebih banyak. Sementara 1 gol tim meriam London lainnya tercipta lewat aksi sang kapten Lohong Koscielny yang sekaligus membuatnya tercatat selalu cetak gol di 9 musim berbeda bersama Arsenal di ajang Premier League. Kemenangan ini membuat Arsenal berhasil perbaiki catatan negatifnya saat bertemu dengan tim peringkat 6 besar di musim ini. Sebelum laga ini, The Gunners hanya bisa raih 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan dari 6 laga kontra tim Big Six. Sementara buat Chelsea, hasil ini teruskan catatan negatif dengan hanya bisa raih 1 kemenangan di 3 laga Premier League terakhir. Selain itu, di laga kontra Arsenal ini, anak asuh Mauricio Sarri tercatat hanya bisa lesakan 1 shot on target yang sekaligus jadi Drama 7 gol terjadi di Anfield Stadium saat Liverpool menjamu Crystal Palace. Laga ini berjalan seru setelah kedua tim terlibat kejar mengejar gol. Di akhir laga, The Reds akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 4-3. Mohamed Salah kembali muncul sebagai bintang kemenangan The Reds di laga ini setelah mampu cetak 2 gol. Pemain asal Mesir ini pun kini memimpin top skor sementara Premier League dengan 16 gol. Tak cuma itu, sumbangan brace di laga ini juga buat Salah masuk dalam jajaran striker elit Premier League tercepat yang mampu cetak 50 gol. Untuk bisa capai pencapaian ini, Salah hanya membutuhkan 72 pertandingan. Jumlah ini hanya kalah dari Andy Cole, Alan Shearer, serta Ruud van Nistelrooy yang punya pencapaian lebih baik. Dan hebatnya, posisi Salah bukanlah striker seperti para pendahulunya tersebut. Kemenangan meyakinkan diraih oleh Manchester City saat bertandang ke markas tim promosi Huddersfield Town. Unggul kualitas pemain, anak asuh Pep Guardiola berhasil menang dengan skor 3 gol tanpa balas. Di laga ini, Leroy Sané muncul sebagai bintang kemenangan The Citizen dengan memberikan sumbangan 1 gol dan 1 assist untuk gol Raheem Sterling. Kombinasi dua pemain ini tercatat telah hasilkan 6 gol untuk City di Premier League musim ini. Jumlah ini hanya kalah dari kombinasi 2 pemain Bournemouth, Callum Wilson dan Ryan Fraser yang telah hasilkan 7 gol. Tambahan 3 gol di laga ini membuat The Citizen jadi tim pertama yang mampu cetak lebih dari 100 gol di semua ajang musim ini. Saat ini armada Pep Guardiola tercatat telah buat 102 gol, unggul 12 gol dari klub Prancis Paris Saint-Germain yang telah membuat 90 gol. Sementara itu, keputusan Manuel Pellegrini yang tak sertakan nama Marco Arnautovic di laga kontra Bournemouth harus dibayar mahal. Di laga ini, The Hammers harus takluk 2 gol tanpa balas lewat gol tuan rumah yang dicetak Callum Wilson dan Joshua King. Arnautovic sendiri kabarnya saat ini sudah tak betah bermain bersama West Ham dan ingin teruskan karir bersama klub Liga Super Cina yang berani berikan gaji sebesar 40 juta pound sterling atau 732 miliar rupiah selama 4 musim. Hingga kini pihak The Hammers masih enggan untuk menjual pemain yang telah koleksi 7 gol di Premier League musim ini karena belum mendapat pengganti sepadan. Eddie Carroll yang diplot sebagai pelapis belum bisa tunjukkan kemampuan terbaiknya. Bahkan di laga lawan Bournemouth, mantan pemain Liverpool ini membuang peluang matang di depan gawang yang berpotensi jadi worst miss of the season. Lagi-lagi kebahagiaan itu penting banget buat para pesepak bola ya. Karena kita lihat Manchester United di era Mourinho dengan di bawah eranya oleh Gunnar Solskjaer beda banget. Dan ternyata perburuan mereka untuk menjadi seorang striker dari Zlatan Ibrahimovic sampai Alexis Sanchez dan hingga Romelu Lukaku nggak jauh-jauh ternyata ada di situ dari akademinya sendiri yaitu Marcus Rashford. Karena di bawah oleh dia terbukti sekarang sudah sangat produktif dari 10 pertandingan ada 7 gol dan 3 assist. Dan ini artinya perburuan mereka hanya tinggal memoles pemain mudanya untuk menjadi striker kelas dunia. Begitu juga dengan Pogba. Ketika di bawah Mourinho dan bawah Ole sangat berbeda dan sekarang dia menjadi top scorer bagi Manchester United. Itu bukti bahwa kebahagiaan ada penting buat para pemain bola. Dan juga untuk Arsenal sendiri pastinya kepercayaan kayaknya harus diberikan lebih untuk kepada Unai Emery karena kita lihat dia berhasil mengalahkan dengan Chelsea walaupun situasinya sekarang lagi carut marut, ditinggal Sven Mislintat kepala mencari bakatnya di bulan Februari mendatang dan juga ada Ozil pemain termahalnya yang juga nggak bisa main panas untuk Arsenal, tapi ternyata dia bisa membuktikan bisa mengalahkan Chelsea yang ada di atasnya dia. Artinya butuh kesempatan lagi untuk Unai Emery untuk musim depan untuk membangun timnya kembali. Oke, tinggalkan Inggris, kita beralih ke La Liga Spanyol untuk lihat sepak terjang Barcelona yang makin sulit dikejar.
menjamu Leganes di Camp Nou pada Jornada 20 La Liga. Pasukan Ernesto Valverde menang 3 gol tanpa balas. Meski bermain tanpa Lionel Messi di babak pertama, La Blaugrana cukup kesulitan mencetak gol ya. Karena baru di menit 32 mereka membuka keunggulan di menit 32 lewat Ousmane Dembélé. Selain buka keunggulan, La Blaugrana, Dembélé juga tercatat jadi pemain yang paling banyak catat dribble dalam satu pertandingan di La Liga musim ini, yaitu dengan 11 kali dribble sukses. Tapi sayangnya penampilan impresif Dembélé di laga ini harus terhenti di menit 69 setelah ia mengalami cedera engkel di kaki kirinya. Cedera ini buat dia diprediksi akan absen sampai 15 hari ke depan, dan ini jadi cedera ketiga yang ia alami selama berseragam Barcelona. Di babak kedua, tim tamu sempat mampu samakan kedudukan lewat Martin Braithwaite di menit 57. Dia jadi pemain ketiga setelah Diego Costa dan Sergio Canales yang sukses cetak gol kedua klub besar La Liga, yakni Barcelona dan Real Madrid dalam satu musim. Acung jempol buat Braithwaite ya. Dan masuknya sang mega bintang Messi di menit 64 langsung merubah permainan Barcelona. Hasilnya mereka sukses pastikan kemenangan lewat 2 gol tambahan, yaitu lewat gol Luis Suarez di menit 71 dan gol Messi sendiri di menit 90. Untuk Suarez, tambahan 1 gol ini buat dia selalu cetak 15 gol atau lebih di 7 musim terakhirnya. Selain itu, dia juga masuk jajaran 5 mencetak gol terbanyak Barcelona, yakni 167 gol. Dan sementara untuk sang mega bintang Messi, tambahan 1 gol ini buat dia sudah cetak 18 gol di La Liga musim ini, sekaligus membawanya sebagai top scorer sementara di 5 Liga top Eropa musim ini. Nggak hanya itu, dia juga catatkan sejarah sebagai pemain pengganti dengan koleksi gol terbanyak di abad 21, yakni dengan 22 gol di La Liga. Dan ini juga jadi gol 25 plusnya dalam sepanjang 11 kompetisi beruntun untuk Lionel Messi. Dan selain Messi dan Suarez, ada juga Dembélé tadi yang cedera. Kiper Barcelona Marc-André ter Stegen juga catat pencapaian gemilang di laga ini ya. Karena ter Stegen jadi kiper Jerman pertama yang berhasil catat 100 lebih penampilan dalam sejarah La Liga. Wow, salut buat ter Stegen ya. Dan masih terkait Barcelona, memasuki minggu akhir Januari, bursa transfer di Eropa pun menunjuk puncaknya. Salah satu kejutan datang dari sosok Kevin Prince Boateng. Karena nggak tanggung-tanggung, gelandang 31 tahun ini udah cukup veteran, bakal segera berkostum tim raksasa Catalunya, Barcelona. Dan kabar ini pertama kali ditiupkan jurnalis Italia Gianluca Di Marzio yang turut dirilis ke Italia. Barcelona hanya tinggal selangkah lagi meresmikan transfer pemain asal Ghana ini dari Sassuolo. Dengan kepergian Munir El Haddadi dan cederanya Ousmane Dembélé, Boateng disebut sebagai pilihan paling realistis sebagai pelapis di lini serang Barca. Boateng memang dikenal sebagai pemain serba bisa karena bisa main sebagai gelandang tengah, gelandang bertahan, gelandang menyerang, winger, hingga striker. Untuk itu, Barca disebutkan bakal memboyong mantan pemain AC Milan tersebut lewat status pinjaman dengan nilai transfer 2 juta euro atau 32 miliar rupiah selama 6 bulan ke depan. Selanjutnya, La Blaugrana memiliki opsi permanen Boateng asal mau bayar 8 juta euro atau 129 miliar rupiah di akhir musim. Dan bersama Sassuolo musim ini, Boateng tampil dalam 15 laga semua kompetisi dengan catatan 5 gol dan 2 assist. Sementara La Liga dan Catalunya sendiri tidaklah asing bagi Boateng karena dia pernah membela La Palma di musim 2016-17 dengan catatan 10 gol dari 28 penampilan. Kesepakatan sendiri sejauh ini telah tercapai dan sang pemain sudah berpamitan dengan rekan timnya di Sassuolo sebelum terbang ke Spanyol untuk finalisasi transfer. Ini kejutan banget ya. Akhirnya Boateng yang dipilih karena mungkin harganya murah, nggak perlu adaptasi banyak di Catalunya juga, dan dia bisa main versatil di berbagai gelandang bertahan, gelandang serang, gelandang tengah, hingga winger, dan pastinya menjadi striker. Dan dulu juga di Liga Champions, saya ingat banget ada satu golnya yang sangat keren waktu dia masih membela AC Milan, bisa ngegolin ke gawang Barcelona. Dan kita geser ke rival abadinya Barcelona, siapa kalau bukan Real Madrid yang lagi-lagi datengin pemain muda. Kali ini ada bek muda Porto, Eder Militao, yang sudah capai kesepakatan merapat ke Santiago Bernabeu. RL telah capai kesepakatan personal dengan Eder Militao untuk berseragam putih-putih musim depan. Udah kayak anak upacara ya. Dan untuk mendapatkan jasa bek 21 tahun ini, Los Blancos rela menebus klausul kontraknya sebesar 50 juta euro atau 808 miliar rupiah. Dari nominal ini, 10%-nya akan dibayarkan ke klub yang sudah membina Militao, yaitu Sao Paulo. Bersama Madrid, Militao akan menandatangani kontrak jangka panjang yakni sampai tahun 2025 mendatang. Los Blancos tertarik datangan Militao karena ia bisa bermain di berbagai posisi yakni bek tengah, bek kanan, dan gelandang bertahan. Selain itu, performanya bersama Porto musim ini juga cukup mentereng. Karena ia jadi salah satu faktor keberhasilan Porto jadi tim dengan pertahanan terbaik musim ini di Liga Portugal dengan hanya kebobolan 11 gol dari 18 laga. Dari 15 laga, Militao berhasil catat 1,6 tackle sukses per laga, 2,4 intercept per laga, dan membantu Porto 9 kali clean sheet. Dan catatan ini membuatnya 4 kali terpilih jadi back terbaik di Liga Portugal. Ini emang investasi masa depan ya, kayak Madrid sekarang lebih memilih untuk melakukan investasi masa depan meskipun musim ini agak terseok-seok karena dia melihat untuk 5 tahun hingga 10 tahun ke depannya untuk menjadi tim yang menjadi kelas dunia lagi. Oke, selanjutnya masih ada info dari Serie A termasuk kemenangan AC Milan di markas Genoa. Jadi tetap di Net 24. Kembali di Net 24, dari hasil lanjutan Serie A Giornata 20 beberapa jam lalu, AC Milan sukses meraih poin penuh usai permalukan Genoa di depan publiknya sendiri 2 gol tanpa balas. Dalam laga di Stadio Luigi Ferraris, Milan yang tampil tanpa diperkuat Gonzalo Higuain yang tengah menanti proses transfer ke Chelsea
kesulitan membongkar pertahanan tim tuan rumah dan justru lebih banyak mendapat tekanan hingga turun minum. Di babak kedua, tim mulai bergantian saling jual beli serangan, namun Genoa yang tampil tanpa striker andalannya Christophe Piontek tak mampu menyebol gawang Gigio Donnarumma. Sementara gol pemecah kebuntuan anak asuh Gennaro Gattuso akhirnya tercipta lewat sontekan Fabio Borini menit 72. Dan gol ini juga sekaligus jadi gol perdana striker 27 tahun ini di Serie A musim ini dari total 8 penampilan. Baru selang 11 menit kemudian Il Rossoneri gandakan keunggulan sekaligus pastikan kemenangan lewat gol Suso dan memanfaatkan umpan Patrick Cutrone. Dan ini jadi gol kelima winger asal Spanyol tersebut di Serie A musim ini. Dan tambahan 3 poin ini mengangkat Il Rossoneri ke posisi 4 klasemen sementara dengan koleksi 34 poin dan unggul 1 angka dari AS Roma di peringkat 5. Tanpa Higuain kayaknya nggak masalah, malah lebih bagus ya. Dan absennya Piatek dan Higuain di laga ini tadi jelas jadi isyarat masa depan mereka hanya tinggal menunggu kata resmi. Tak hanya mereka, transfer Alvaro Morata ke Atletico Madrid pun juga menemui titik terang. Transfer Piontek memang tak lepas dari efek domino hengkangnya Higuain dan Morata. Dan yang teranyar, Morata pun sudah meraih kesepakatan untuk gabung tim ibu kota Spanyol, Atletico Madrid, dari Chelsea. Dilepasnya striker asal Spanyol ini pun jadi tanda bahwa The Blues hanya tinggal selangkah lagi meresmikan transfer Gonzalo Higuain dari AC Milan yang tadi nggak main ya. Seperti yang kita tahu, Higuain juga absen lawan Genoa tadi malam karena Gattuso mencoretnya dari skuad karena juga proses transfernya sudah menuju tahap akhir dan katanya sudah tidak konsentrasi. Dengan hengkangnya Higuain, pengeluaran Milan tapi juga akan berkurang mengingat gajinya yang paling mahal sebesar 9 juta euro atau sekitar 145 miliar setiap tahunnya. Dan untuk mengisi pos Higuain, pihak Milan juga sudah tawarkan dana segar sebesar 40 juta euro atau sekitar 647 miliar rupiah ditambah barter Alen Halilovic. Piontek memang jadi komoditas panas di Eropa setelah tampil impresif dengan catatan 13 gol di musim perdananya tampil di Serie A. Nah kalau kita lihat Higuain yang memang sudah meraih kesuksesan sama Juventus, akhirnya pindah ke Milan yang lagi jatuh bangun, kayaknya emang agak susah untuk kembali membangun mental karena Higuain usianya juga sudah tidak lagi muda dan dia ingin bermain di klub yang memang bisa merasakan juara. Dan kita lihat juga mungkin Alvaro Morata yang kemarin juga di Chelsea udah dibuang dan dia ingin mencari tantangan baru dan ingin dipercaya lebih dengan bermain di klub ibu kota. Klub masa kecilnya sebelum dia pindah ke Madrid, akhirnya bermain di Atletico Madrid di bawah asuhan Simeone. Dan kita lihat juga Piontek pastinya ini akan menjadi ditunggu apakah mampu pindah ke AC Milan menjadi striker yang kembali tajam seperti saat di Genoa. Karena kita lihat Higuain aja yang top scorer, pernah jadi top scorer di Juventus atau di Napoli, malah nggak bisa mengangkat AC Milan, apalagi Piontek yang masih baru. Oke, kita kembali lanjut ke laga Serie A pekan 20 akhir pekan kemarin. Ada Napoli yang sukses membungkam Lazio dan juga striker Atlanta Dufan Zapata yang mensejajarkan diri dengan striker andalan PSG Kylian Mbappe. Dari Giornata 20 Serie A, Napoli sukses tundukkan tim tamu Lazio dengan skor 2-1 di San Paolo. Il Partenope membuka keunggulan di laga ini lewat gol Jose Callejon di menit 34. Tidak hanya menjadi gol pertamanya di Serie A musim ini, gol ini juga spesial karena jadi gol ke-6-nya ke gawang Lazio, atau sekaligus jadi yang terbanyak dibanding ke tim Serie A lainnya. Hanya berselang 3 menit, anak asuhan Carlo Ancelotti kembali berhasil menambah keunggulan. Kali ini lewat tendangan bebas Arkadiusz Milik di menit 37. Tambahan 1 gol ini membuatnya jadi pencetak gol terbanyak Napoli musim ini dengan 11 gol. Sementara tim tamu hanya mampu mencetak 1 gol hiburan lewat Ciro Immobile di menit 65. Kekalahan Lazio pun semakin menyakitkan setelah Francesco Acerbi menerima kartu merah di menit 70. Ini jelas jadi kerugian besar untuk Lazio karena Acerbi selalu jadi andalan di lini pertahanan Il Bianco Celeste. Ia selalu bermain di 126 pertandingan Lazio di Serie A secara beruntun dan selalu bermain full 90 menit sejak Oktober 2015 silam. Kemenangan ini membuat Napoli kini koleksi 47 poin dan menjaga jarak dengan sang pemuncak klasemen Juventus menjadi 6 poin. Selain itu, mereka juga menjauh dari kejaran Inter di peringkat 3 dengan selisih 7 poin. Di kubu sang tamu harus rela ke peringkat kelima dengan koleksi 32 poin. Di pertandingan lainnya, Atalanta berhasil mempermalukan tuan rumah Frosinone dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Selain 1 gol dari Gianluca Mancini, kemenangan Atalanta lahir berkat penampilan gemilang seorang Dufan Zapata. Di laga ini, Zapata berhasil mencetak 4 gol. Sekaligus buatnya jadi pemain Atalanta pertama yang berhasil cetak 4 gol dalam satu laga sejak tahun 1952 silam. Sementara untuk di 5 liga top Eropa musim ini, ia jadi pemain ketiga yang berhasil cetak 4 gol atau lebih dalam satu laga setelah Luka Jovic dari Frankfurt dan Kylian Mbappe untuk Paris Saint-Germain. Tidak hanya itu, pemain 27 tahun ini juga jadi pemain Atalanta pertama yang berhasil cetak gol di 7 laga beruntun di Serie A sejak musim 94-95. Total musim ini ia telah mencetak 14 gol hanya dalam 8 laga sejak Desember lalu.
Jumlah gol ini pun membuatnya memimpin top scorer sementara Serie A bersama Cristiano Ronaldo dan Fabio Quagliarella dengan jumlah gol yang sama. Di paruh musim kedua ini kayaknya makin kelihatan ya kalau persaingan gelar juara kayaknya hanya menyisakan Juventus dan juga Napoli lagi. Karena kita lihat Napoli dengan Inter yang ada posisi ketiga sekarang jaraknya 7 poin dan makin jauh juga dengan AC Milan yang ada peringkat keempat, apalagi di AS Roma yang ada peringkat kelima. Artinya formasi dari 5 besar Serie A ini akan berputar seperti musim-musim sebelumnya, yaitu dengan 2 di atasnya adalah Juventus dan juga Napoli. Dan informasi dari Serie A tadi sekaligus di akhir Net 24 malam ini mewakili Faniko Soekarno dan Esther Kramer, saya Panji Suryono, sampai jumpa besok dan selamat malam.